salah satu contoh kerusakan alam yang dilakukan oleh pihak tambang. Danau lite sabasok dami santang tenungkal panen teluton tong hasil. Hok gatengan celhai nga ceton. Sejak adanya kegiatan pertambangan di wilayah itu, semua bentang alam yang ada di situ itu dirusakkan. Dan waktu itu karena tambang masuk, kami merasa bahwa di tambang itu adalah suatu pekerjaan yang baik buat kami. Hai kilo dah kulit kerjaannya perusahaan. Suan tahun kali lite ayah terang gitu mulai onen gad teman pas gaji koin dari 30.000 kali terso. Juga ada rencana pendirian pabrik semen. Kenapa? Karena batu gamping mau digunakan sebagai bahan dasar untuk semen. Baik. Tanah ini lahan milik saya. Tanah ini sudah dimanfaati oleh pihak perusahaan sepanjang mereka bekerja di sini. Dan lahan ini tidak bisa berfungsi lagi. Dan kami pernah mencoba untuk tanam tanaman, tetapi tanaman yang kami tanam itu tidak tumbuh dengan maksimal. Inilah salah satu contoh kerusakan alam yang dilakukan oleh pihak tambang. Dan dulu mereka berjanji agar lubang-lubang yang ada ini akan ditutup kembali dan ditanami dengan pohon-pohon. Ternyata sekarang buktinya masih seperti dulu, bahwa lahan-lahan ini gersang, tidak ditanami tumbuhan apa-apapun.
Hope model boda soklit ay akibat ali ronco kita men. Danong tete manenggo o bumapake pupuk. Ho gaya bako nenggo oy model perlu kata pupuk. Danong lite sabasok dami santang tenungkal panen teluton tong hasil. Ho ga jangan celhai nga ceton. Sejak adanya kegiatan pertambangan di wilayah itu, semua bentang alam yang ada di situ itu dirusakkan. Sehingga ini menimbulkan terutama krisis bukan soal pangan saja, tetapi ketika orang memulai tanaman pertanian sudah terjadi krisis. Karena apa? Karena bukit-bukit, lahan-lahan pertanian itu dibongkar melalui peledakan untuk diambil mangannya. Struktur tanah topsoil ini menjadi rusak karena semuanya dibongkar demi pertambangan. Beberapa wilayah, misalnya beberapa tempat, beberapa kebun masyarakat, misalnya seperti Jati, akhirnya hancur karena ditindis oleh material bebatuan hasil pertambangan. Demikian juga soal ruang hidup mereka yang lain, misalnya mata air mereka, yang beberapa itu mengalami debit airnya mengalami pengurangan sejak adanya operasi pertambangan. Sejak dari awal tambang masuk, kami mengalami kekeringan air karena jarak sumber air kami dan tempat operasi tambang itu sekitar 400 meter. Kami tiku baca enggak tercentang danong lite tiku bele tak dah hokulen jaki lolok di 90 tahun lah kok ayah termahtan beheng ali perdaya itaya tanaman hai kilo dah kulit kerja unya perusahaan 9 tahun kali lite ayah terang gitu mulai onen gad teman pas gaji koin 30.000 kali terso. Cooi muse anak sekolah gua hanga musim baru. Lahan ini salah satu lahan milik saya di lokasi Borbani atau Ngowak. Lahan ini hingga sekarang kami tidak bisa manfaati lagi karena kita lihat bahwa di atasnya ini ada tanah, namun
ke bawahnya ini penuh dengan cadas. Jadi cara kami untuk bisa berfungsi kembali lahan ini, kami biarkan di sini tumbuh lamantoro. Karena lamantoro ini yang bisa bermanfaat untuk menambah kesuburan tanah. Dan di samping itu juga lamantoro ini kami manfaatkan daunnya untuk pakan ternak. Dan kayunya kami bisa manfaatkan untuk jual. Dan tempat ini dulu tempat penghijauan. Menghijaukan kembali tanah-tanah yang tandus. Bukti mangan yang ada, sisa-sisa mangan yang kami kerjakan dulu di sini. Dan waktu itu karena tambang masuk, kami merasa bahwa di tambang itu adalah suatu pekerjaan yang baik buat kami. Ternyata ketika kami melaksanakan kerja di dalam tambang, status kami sebagai karyawan kasar, buruh kasar. Dulu itu 2.500, 3 tahun kemudian ada kenaikan pelan-pelan dan sampai pada akhirnya itu juga kenaikan upah itu sampai 30 ribuan. Tetapi walaupun upahnya naik seperti itu, tapi kebutuhan kami masih kurang. Sehingga pilihan kami lebih bagus kami bekerja sebagai petani. Karena petani ini adalah banyak sumber pemasukan kami. Lahan saya sudah ditanami dengan tanaman mente dan juga lahan yang lain sebagai lahan persiapan untuk padi dan jagung. Dan di samping itu saya juga beternak sapi dan beternak babi. Itu sebagai sumber pemasukan saya sejak dari awal kami berkeluarga hingga saat ini. Kulit temen rumah saya baru HP dedang to besong ke aku kan meter ya nomai kaberna sengan ada ke sekolah anak. Kerja to be olah kulit sebulan harga mah tata juta mah obo 900. Oleh meya kerja atau besok ke oka kumang ya ongkos sama sekolah. Agua hang dami. Dama anak sekolah aku tetelu mengumpat mengko. Itu gua kerja dalam kan misteri go.
sampai 2017 itu berakhirnya IUP, izin usaha pertambangan mangan yang diberikan kepada PT Arumbai Manga Bekti Strep PT Istindo Mitra Perdana. Di tahun yang sama, dua perusahaan ini kemudian memperpanjang IUP dengan bukan lagi mangan, tetapi mereka mengajukan perubahan IUP Batu Gamping. Juga ada rencana pendirian pabrik semen. Kenapa? Karena batu gamping mau digunakan sebagai bahan dasar untuk semen. Karena itu maka PT Istindo Mitra Perdana atau PT Arumbai Manga Bekti kemudian berganti menjadi PT Istindo Manggarai. Jadi PT Istindo Mitra Manggarai. Ini yang memiliki kuasa pertambangan batu gamping. Lalu PT Istindo Mitra Manggarai menggandeng perusahaan pabrik semen, perusahaan semen yakni PT Singa Merah yang direncanakan operasinya ada pendirian pabriknya ada di wilayah Luwu. Menurut saya sebagai petani lahan mente, pernyataan orang di luar sana, terutama Bapak Gubernur yang mengatakan bahwa Lengkololok itu cuma hasil dari penghasilan kayu, itu bohong. Dari awal memang saya dengan tegas untuk menolak kehadiran tambang. Karena tambang sekarang sudah mereka menginginkan agar kami akan relokasi atau pindah dari kampung Lengkololok, kampung bersejarah bagi kami. Karena tanah Lingkopiang itu ada kaitan erat dengan hadat kami. Baru gendang one, Lingkon Peang, Baik Batitiku Natas Lakbar yang tidak boleh dipisahkan oleh siapapun. Saya minta tolong hentikan pabrik ini. Banyak kegiatan yang lain. Kami biasa hidup dari petani, kerja kebun, kerja sawah, kerja kebun mente, harus tanam kayu, dan lain-lain. Saya bisa sekolahkan anak saya 4 orang. Satu yang sudah tamat, sudah di Surabaya, satu yang masih di SMA, satu yang masih di SMP, satu yang masih di SD. Dan saya bisa mampu sekolah anak saya dari hasil pertanian saya, bukan dari penghasilan dari pabrik, bukan. Yang akan hilang kalau tambang ini jadi di Lengkololok, jelas kampung sejarah kami akan hilang dan juga seluruh lingko-lingko kami akan hancur. Sehingga kami tidak ada harapan untuk masa depan, baik kami sekarang, anak kami, cucu cece kami seterusnya.
Saya mengira bahwa sejak awal dengan kehadiran perusahaan tambang lebih banyak mudaratnya daripada manfaat yang diperoleh.